Ni'mah untuk menyampaikan sebuah tausiah tentang peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran Ibnu Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, asyabbu wa huwa quwwatun ba'da dha'fin, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno berkata, berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik yang memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat pada Allah yang maha hebat. Hadirin rahimakumullah, namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega tetapi batinnya tersiksa. Hatinya penuh dengan gegana karena terbujuk dalam jurang narkoba, terbujuk dalam rayuan wanita penggoda, dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang maha kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulayani, salah seorang pujangga Mesir, mengatakan dalam syairnya, inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha wa amwatiha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki merekalah hidup dan matinya umat ini. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua, dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya, Imam Sayyid Qutb dalam kitabnya memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara bersemangat untuk belajar ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang laki-laki dan setiap orang perempuan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, dikarenakan salah seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa yang akan membuat bangsa kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
remaja atau pemuda yang berilmu, beriman, bertakwa disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.